warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas studi kasus dari perusahaan Brandoville Studio. Perkenalkan, saya Pika Wulandari. Saya Rahma Fika Mesuri. Saya Pasca Putri. Lagi rame banget nih berita mengenai eksploitasi pekerja yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang animasi. Namanya adalah Brandoville Studio. Industri animasi ini seringkali dipandang sebagai dunia yang penuh kreativitas dan inovasi. Namun di balik kesuksesannya itu terdapat kisah kelam tentang eksploitasi karyawan di Brandoville Studio. Berikut adalah video penjelasannya. Jadi pada tahun 2024, seorang mantan karyawan Brandoville Studio mengungkapkan pengalamannya yang mengejutkan. Dia menceritakan bagaimana dia dan rekan-rekannya mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dalam lingkungan kerja yang seharusnya kreatif dan mendukung. Mereka justru menghadapi kekerasan fisik dan verbal. Karyawan ini mengungkapkan bahwa dia dihukum dengan cara-cara yang kejam. Salah satu hukuman yang dia terima adalah harus naik turun tangga sebanyak 45 kali sebagai bentuk sanksi. Selain itu, dia juga dipaksa untuk menampar diri sendiri hingga 100 kali sebagai bentuk disiplin. Ini jelas melanggar hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan kerja yang berbahaya. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik karyawan, tetapi juga kesehatan mental mereka. Salah satu karyawan ini mengalami keguguran saat hamil karena tekanan emosional dan fisik yang berat. Ketika dia tidak masuk kerja setelah kejadian tragis tersebut, pemilik perusahaan malah memarahi dia karena dianggap melanggar komitmen kerja. Ini menunjukkan betapa lemahnya perlindungan bagi karyawan dalam situasi seperti ini. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik karyawan, tetapi juga kesehatan mental mereka. Salah satu karyawan ini mengalami keguguran saat hamil karena tekanan emosional dan fisik yang berat. Ketika dia tidak masuk kerja setelah kejadian tragis tersebut, pemilik perusahaan malah memarahi dia karena dianggap melanggar komitmen kerja. Ini menunjukkan betapa lemahnya perlindungan bagi karyawan dalam situasi seperti ini. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib melindungi karyawannya dalam bentuk kekerasan ataupun intimidasi. Brandoville menjelaskan akan memenuhi kewajiban ini karena suasana yang menakutkan bagi semua karyawan di sana. Setelah kasus ini viral di media sosial, pihak berwenang mulai menyelidiki tindakan perusahaan yang diduga melarikan diri dari pelanggaran terhadap hak pekerja yang tidak bisa dibiarkan begitu saja dan akan menerima konsekuensinya. Kasus Brandoville Studio mencerminkan pelanggaran serius kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang mengharuskan perusahaan memenuhi hak-hak pekerja. Penutupan studio pada Agustus 2024 menandai akhir dari lingkungan kerja yang berbahaya, menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak karyawan dalam industri kreatif. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya etika dalam dunia kerja. Setiap karyawan berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil. Mari kita dukung lingkungan kerja yang aman, sehat, dan saling menghormati.